Udah? Udah. Ini udah ngerekam ya? Oke. Jadi kita lagi social distancing. Kita diskusi ngobrolnya lewat online semuanya. Ini ada Bu Mei, terus ada Mas Deddy Marsiano. Bu Mei tolong dibantu dikenalkan. Yang kenalin Mas Ari aja. Mas Ari, ayo Mas Ari. Mas Ari yang kenalin Mas Ari. Mas Ari. Halo. Ada dari Kaji, ada dari Topodoli, ada dari Surabaya. Kayaknya sinyalnya agak bagus. Sinyalnya Mas Ari ini ya, agak putus ya. Kenalin aja ya. Oke, saya aja yang kenalin. Jadi ini ada Mas Ari. Mas Ari ini dari Kaji. Kaji itu komunitas Jawa Timur. Kemudian ini ada Mas Lutfi. Mas Lutfi ini Mas Lutfi Sobondoli. Ya. Relawan UMKM dari Doli. Sobondoli. Terus kalau sama Pak Deddy ini sama-sama akademisi. Kalau saya dari Unitomo, kalau Pak Deddy dari Ubaya, kita sama-sama dari International Council for Small Business. Gitu. Oke, jadi basicnya semua itu karena beberapa kali baca statusnya Bu Mei juga dan mendengarkan banyak sekali UMKM yang lagi mengeluh. Ya kita nggak tahu sih, karena sampai sejauh ini kita sama-sama nggak ada yang tahu kebijakan ekonominya seperti apa. Rata-rata semuanya tentang kesehatan. Oh, yang sebentar sebelum akademisi kayaknya yang pelaku-pelaku dulu deh. Mas Lutfi dari Kaji Channel. Monggo Mas Ari. Piye? Siapa duluan nih? Monggo Mas Lutfi dulu. Mas Lutfi dulu boleh. Iya, kalau UMKM pastinya terdampak banget ya. Jadi contoh kasus aja ada salah satu UMKM di Putat Jaya Doli yang secara rutin dia ngirim semacam snack box gitu loh untuk meeting. Nah, sudah 1 tahun ini kita ngirim produk ke hotel gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada kejadian corona ini, semua event di hotel di cancel. Nah, akhirnya imbasnya juga ke UMKM. Pesanan-pesanan yang sudah PO-nya sudah dibuatkan itu pada di-cancel semua. Dan belum lagi tentang cara pembayaran yang mundur kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Itu yang bikin UMKM ini pusing ya untuk muterin duitnya ya. Untuk kebutuhan sehari-hari aja kadang mereka susah gitu. UMKM kan under Pemkot juga kan ya, Cak Lutfi ya? Ada sempat ada komunikasi nggak dengan Pemkot? Nggak ada ya? Atau mungkin dengan Pemprov gitu? So far sih belum ada statement khusus UMKM kaitannya dengan wabah corona ini. Jadi kita jalan gitu aja. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau Mas Ari, piye dari Kaji Channel? Ya, jadi beberapa UMKM yang memang banyak merasakan itu, terutama pasokan ini dari teman-teman UMKM Kaji itu pasokan baku gitu. Jadi kalau sejak awal itu yang kemarin saya sudah sampaikan juga di Sumeneb, sebaiknya memang UMKM itu sedikit mengubah konsep dari yang selama ini senang konsinyasi, sebaiknya langsung jual, putus menghadapi seperti hal-hal semacam ini. Jadi untuk yang sudah terlanjur otomatis akan terlihat kewalahan seperti itu karena kadang transport di mana-mana. Kemudian solusi beberapa yang sudah diterapkan kepada teman-teman itu adalah mulai menyiapkan sesi pemasaran digital lainnya. Jadi kalau selama ini mungkin dikenal 3 atau 4 marketplace, mungkin dicoba lagi dengan marketplace yang lain karena efektif untuk 1 bulan terakhir ini
gitu. Jadi mulai apa namanya dioptimal lagi layanan-layanan pemasaran digital. Tapi masih pada keluar nggak sih ini? Yang UMKM ini masih pada keluar nggak? Mas Ari, Mas Lutfi, ya keluar rumah maksudnya masih atau semua bener-bener remote? Iya, ada sih ya 20% ada yang masih di luar. Kalau Mas Lutfi? Kalau UMKM kan jelas harus keluar ya, karena mereka nggak mungkin beli stok untuk bahan baku itu dalam jumlah besar. Jadi minimal kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi happening malahan, itu teman-teman yang UMKM herbal. Yang mereka harus setiap hari ke pasar untuk kula yang namanya empon-empon itu kunyit, jahe, segala macam gitu. Dan kekuatan modal mereka kan terbatas, jadi mau nggak mau tiap hari harus keluar beli kula. Nah, kalau ada yang keluar, pasti netizen pasti ada yang julid. Ojo mentingno dirimu dhewe, sing liyane iki kok ketularan gak ono sing ngeruh. Nah, kan, tapi kalau juga nggak gitu juga nggak hidup, Bume, Pak Dedi. Dari sisi akademisi silakan bersuara. Harus gimana? Bume. Senior. Pak Dedi dulu. Saya kan milenial. Pak Dedi. Pak Dedi ke-mute deh mikrofonnya. Ya, kalau menurut saya kondisi saat ini yang terjadi itu akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 3 bulan sampai kemungkinannya 1 tahun. Ya. Wow. Sehingga beberapa prediksi mengatakan bahwa seperti beberapa lembaga internasional mengatakan bahwa ada kemungkinannya cukup besar bahwa tahun depan ada yang mengatakan Juli, ada yang mengatakan tahun 2021 dunia akan memasuki masa resesi terkait dengan wabah pandemi corona. Oleh karena itu sebenarnya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa wabah ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau kita bicara dari sisi negatif, ya, karena apa? Semuanya mengerem, baik itu pembelian maupun juga bisnis juga ngerem semuanya. Otomatis permintaan barang dan jasa juga akan semakin kecil. Ya. Itu sisi negatifnya. Ketika permintaan barang jasa semakin kecil, maka kompetisinya juga akan semakin meningkat dan otomatis juga untuk UMKM. Nah, itu sisi negatifnya. Sisi positifnya itu adalah saya kalau guyon sama teman-teman itu mengatakan gini. Kalau di kampus mengatakan gini. Beberapa tahun ini yang namanya online learning itu tidak pernah jalan di kampus. Nggak pernah jalan. Jadi kita ini masih suka pakai cara yang lama, tatap muka, padahal halo, sudah Mas Dian. Mas Dian. Ada Mas Dian gabung ya? Ya, Mas Dian ini dari Mark Plus, pakar marketing. Mantap, mantul. Oke. Monggo Pak Dedi, lanjut. Ya. Jadi online learning ini tidak pernah berjalan. Artinya karena kondisinya memungkinkan, maka kita yang dosen-dosen lebih suka untuk pertemuan tatap muka. Dan online learning hampir tidak berjalan. Artinya berjalan di tempat selama berapa tahun, sekalipun bukan instrumen aturannya. Nah, tapi dengan adanya virus corona ini, mau tidak mau, kita akhirnya menggunakan online learning. Ya, online learning, dan kita dipaksa oleh keadaan untuk mau tidak mau online learning. Dan saya merasa bahwa kondisi di kampus sama dengan UMKM juga. Mau tidak mau, ya, yang dulunya mungkin suka pameran, suka nawarkan door to door, suka ini, mau tidak mau mereka harus
mencoba untuk mempromosikan produknya atau jasanya dengan cara yang berbeda, ya, untuk bisa menjangkau pasar yang mungkin lebih luas. Karena apa? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa demand secara umum itu lagi turun. Memang ada beberapa yang tidak. Ya, contohnya misalnya alat-alat kesehatan itu sekarang lagi diborong, gitu kan? Ya. Masker, Pak, masker. Masker, ya, hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu ya artinya ada satu sisi yang demand-nya sangat tinggi sekali karena terkait dengan ini, dan kemudian ada yang memang lagi lesu. Untuk biasanya yang lesu itu bukan yang barang-barang primer, ya, barang pangan papan, tetapi yang tersier, ya, mungkin mobil, perumahan dan lain sebagainya, itu akan sangat terpukul dengan adanya wabah pandemi corona. Oleh karena itu, menurut saya UMKM harus punya, mau tidak mau, harus punya strategi bagaimana mendigitalisasi bisnis mereka. Tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, cara-cara lama dalam hal memasarkan produk atau jasa mereka. Saya itu dari saya. Nah, ya tapi mau nggak mau kan kalau ordernya sepi kan juga tetap aja ya. Karena kemarin juga jadi yang berkembang gimana caranya memastikan bahwa barang yang sampai itu pun juga bersih dari virus. Ya. Itu kan juga tantangan. Mau nggak mau juga pakai digital juga jadi serba salah juga kan. Ya. Tapi emang benar sih, karena dari dulu kita bilang milenial digital, go digital, nggak ada yang pakai, giliran gini baru pada pakai semua kan. Iya, kita dipaksa oleh keadaan untuk mau tidak mau kita menggunakan ini ya, teknologi, menggunakan apa namanya, online learning, nggak apa-apa. Ini menurut saya ini proses pembelajaran yang sangat bagus untuk apa namanya, untuk akademisi, juga untuk UMKM kita sebetulnya. Jadi intinya bahwa di sini kalau saya kan mengalami banyak krisis ya, karena saya kan mungkin usianya paling senior ya, mungkin lebih senior dari Bu. Terus gitu. Tapi tidak terlihat loh. Tapi tidak terlihat loh. Makanya tadi tuh pas awal itu manggilnya Mas. Dan saya merasa bersalah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Saya kan mengalami berbagai macam krisis dari tahun 88, 97, kemudian 2008, 2011, kemudian banyak krisis. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya krisis itu sekalipun di sana banyak tantangan, juga sekali banyak peluang di sana. Saya melihatnya banyak peluang. Artinya, ketika saya melalui berbagai krisis, itu ternyata ada orang miskin yang jadi kaya, gitu kan? Orang yang kaya semakin kaya, ada orang yang kaya jadi miskin, ya, ada orang yang miskin ya tetap miskin, gitu ya. Artinya di dalam krisis itu selalu ada peluang, dan bagaimana kita bisa melihat peluang di balik krisis tersebut. Pasti ada aset yang harganya naik dan ada aset harganya turun. Ada barang yang laku, ya, ada barang yang tidak laku. Dan disinilah kejelian kita untuk melihat peluang tersebut. Nah, saya rasa kalau kejelian melihat peluang tersebut, gimana caranya? Harusnya Mas Dian dari Marketplace lebih jago dari saya. Oke, sebelum Mas Dian, Bu Me dulu nih. Udah banyak unek-unek kayaknya Bu Me, daripada ditumpahkan di status. Ya enggak sih, sebetulnya memang semua lini itu kan terkena dampak dari, ini sih sudah kayak semi lockdown ya, kalau untuk perekonomian ya, perekonomian di Indonesia. Karena kita tidak bisa menyamakan kebijakan-kebijakan negara yang ada di Italia, yang ada di Australia, maupun yang ada di Cina sendiri gitu, karena tingkat perekonomian kita sudah jelas beda di situ, sehingga respon dari masing-masing masyarakat itu pasti berbeda gitu. Kalau dari kampus saya sendiri memang sudah semuanya offline, semuanya sudah online gitu ya. Memang benar seperti apa yang disampaikan Pak Dedi, bahwa kita memang benar-benar dipaksa untuk menjadi online. Online yang tadinya menjadi sebuah momok, ternyata setelah dipaksa dengan kondisi yang seperti sekarang ini, ternyata masyarakat juga cukup mampu menjalani semuanya. Itu yang di dunia akademisi. Bahkan sekarang pun dihimbau untuk dosen-dosen tidak memberikan tugas-tugas kelompok. Itu kalau yang dari sisi kampus kami gitu. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Dedi mengenai ini bisa 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun, bahkan resesi dunia. Barusan saya dapat info dari seorang teman yang bekerja di perusahaan swasta, mulai bulan depan gaji off 50%.
Sudah. Jadi sekarang itu kita tidak bisa, memang posisinya kita sulit untuk bicara tentang nilai ekonomi. Itu di semua sisi. Gitu. Semua sisi kena, tidak hanya sekarang itu ojol atau siapa. Ya kalau sebulan, 2 bulan mungkin gaji bulanan bisa save gitu ya. Tetapi kalau ini sudah menjadi resesi dunia seperti yang tadi disampaikan Pak Dedi, itu kayaknya akan sulit gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan sekarang ini ya memang mau tidak mau ini memang sudah bukan pilihan lagi. Yang bisa kita lakukan adalah semaksimal mungkin untuk kita stay at home gitu. Mengenai masyarakat kita, cobalah pemerintah mungkin bisa memberikan kebijakan-kebijakan mengenai urgensi perkembangan gitu. Kalau misalnya kemarin itu kita untuk UMKM sendiri, kita ada 18 kementerian yang ngurusin loh. Anggarannya kan berarti cukup besar gitu loh. Sehingga kalau misalkan ini kita mau manfaatkan untuk membantu para UMKM, pelaku, pengusaha bisnis kecil, itu saya rasa walaupun tidak tercover semuanya, tapi minimal tidak terlalu juga menyusahkan gitu. Jadi kalau misalkan yang pekerja bulanan mungkin ancamannya itu adalah gaji yang menurun atau bahkan mungkin pemecatan, tetapi yang di sini juga jadi kita ambil rate yang di tengah-tengah gitu. Gitu. Itu dari saya ya. Karena memang dolar hari ini juga naik kan sampai tadi baca 16.550. Tapi artinya memang kebijakan pemerintah sekarang ini memang masih fokus di medisnya ya, di kesehatannya ya, Bu Me ya? Kesehatan. Iya. Sama sekali belum ada ya untuk yang ekonominya ya? Ya, masih. Ini kan juga bencana alam ya. Kalau misalkan bencana alam yang lain, mungkin itu kita masih bisa bilang relawan gitu. Relawan yang siap mati di misalkan gempa bumi atau gunung meletus atau apa. Tetapi kalau relawan-relawan yang sekarang ini, mereka itu dalam sumpah profesi gitu. Sehingga kalau misalkan dikembalikan lagi, apakah mereka rela mati? Pasti kayaknya agak susah gitu ya, karena kan itu ya profesi kan gitu. Jadi iya. Ya, pertanyaan Bu Agnes tadi, apakah pemerintah tidak melakukan sesuatu di bidang ekonomi? Yes. Pemerintah sedang menyiapkan stimulus-stimulus, termasuk juga stimulus pajak. Memang stimulusnya ada banyak. Nanti nggak tahu gimana. Yang pasti yang Kementerian Keuangan itu adalah stimulus pengembalian pajak PPh 21. Nah, artinya sektor-sektor yang sangat terpukul seperti manufaktur akan diberikan pengembalian untuk PPh 21. Pengembaliannya bisa 25%, 50% dari PPh 21 yang dibayarkan kepada pemerintah. Tapi ini perlu waktu untuk artinya tidak langsung diimplementasikan, tetapi perlu waktu mungkin 2-3 bulan agar stimulus itu bisa dijalankan. Jadi semuanya perlu waktu, perlu takes time ya. Pemerintah mungkin ada stimulus-stimulus yang lain yang juga akan diberikan oleh pemerintah, tapi semuanya perlu waktu mungkin 2-3 bulan ya. Jadi untuk saat ini kredit-kredit ya Pak Dedi Marsiano ya. Termasuk juga kredit-kredit. Jadi mestinya juga ada kebijakan mengenai kredit-kredit. Karena seperti kalau kredit kayaknya kemarin sudah kan ya dari OJK. OJK kalau nggak salah melakukan ini ya untuk kalau driver ojol itu rata-rata mereka, kita ini kan tagihan, nah mereka kan selalu diarahkan ke tagihan kredit gitu. Kayaknya sih kemarin ada informasi memang kredit akan bisa ada kelonggaran, cuman nggak tahu ini kredit yang mana, apakah kredit yang modal usaha atau kredit yang ya rata-rata mungkin kayak ojol kan cicilannya kan cicilan motor atau mobil gitu kan. Mobil motor. Ya. Awalnya dulu saya pikir pengembalian PPh-nya ternyata termasuk dosen, ternyata enggak gitu ya. Ternyata hanya sektor-sektor. Tapi ada yang curhat ternyata. Serdos walaupun cair, hari ini cair loh. Walaupun cair, sudah urus. Walaupun telat, tapi hari ini cair. Enggak kok yopas gitu loh. Mungkin salah satu stimulusnya ini ya. Iya ya, bisa. Ini kemarin ada informasi dari Instagramnya Kementerian Koperasi. Sebetulnya dari pemerintah pusat itu ada program bahwa UMKM bisa menunda pembayaran hutang bank. Gitu. Jadi
kebanyakan itu nanti ada semacam restrukturisasi. Jadi mungkin waktunya diperpanjang, bunganya dikurangi atau bagaimana, itu yang akan implementasinya akan nggak segampang itu gitu loh. Cuman kebijakannya, pengumumannya sudah ada. Pengumumannya sudah ada, tinggal nanti diteruskannya lagi ya sama masing-masing daerahnya berarti ya. Mas Doni kemana ya? Udah. Mas Dian. Mas Dian. Out ya? Mas Dian, sorry. Mas Dian, hilang. Mas Ari? Tapi kemarin katanya herbal sempat naik, Mas. Herbal. Pelaku bisnis herbal. Nah, herbal ini lucu. Jadi, permintaan naik, jadi omsetnya naik, ya. Tapi secara, harga bahan bakunya, itu juga naik. Jadi, omsetnya naik, marginnya yang turun gitu. Bahkan beberapa UMKM bilang yang beli itu minta keringanan, misalnya Mbak ini dong free ongkir bisa nggak? Karena kita butuh banget nih. Gitu. Jadi ya kayak pada akhirnya kayak banyak, tapi dapatnya tetap aja sedikit. Bahkan cenderung minus berarti ya? Minus sih enggak. Minus enggak ya? Khusus yang untuk herbal ya? Oke. Mas Ari? Mas Ari? Mas Ari, bikin kajian mengenai itu, Mas Ari. Kajian mengenai pelaku UMKM dalam menghadapi corona. Hasil yang masuk gimana? Hasil kajiannya. Jadi beberapa yang sudah mengisi survei yang kita sebarkan selama 3 hari ya, mulai 19 Maret kemarin, itu dari 50 responden itu memang 75% terdampaknya satu masalah stok, kemudian yang sisanya mengenai suplai bahan baku yang beberapa itu sudah pada tutup gitu kan. Nah, artinya sebetulnya ada juga sih mereka mengisi opsi itu permintaan melonjak, tapi pada saat mereka mau memproduksi suplai bahan bakunya sudah tidak buka lagi gitu. Jadi akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain karena untuk mengakses yang lain pasti lebih sulit lagi, nego lagi kan gitu. Nah, jadi beberapa langganan mereka yang sudah biasa mereka kulak untuk bahan baku itu rata-rata sudah pada lockdown di tempat mereka sendiri-sendiri itu. Nah, nanti yang tadi disampaikan Pak Dedi mengenai beberapa stimulus itu memang wacana ada seperti kata Mas Lutfi, cuman ya itu tadi apakah itu akan diimplementasikan segera karena kan tidak mudah seperti itu. Nah, teman-teman sudah 1 bulan terakhir ini juga menantikan itu, beritanya kan baru muncul seminggu terakhir ini, sedangkan dari yang tingkat lokal sendiri dari Dinas Koperasi juga menyiapkan beberapa relawan-relawan pendampingan. Dari mereka akan nanti pendampingannya juga online, disiapkan beberapa kelas, gimana nanti misalnya kebutuhan apa, salah satunya mungkin nanti juga akan disiapkan kolaborasi dari ECSP dan platform Lunas dan Fokus itu bagaimana mereka nanti yang terkoneksi bersinergi nanti bisa tahu misalnya nih kebutuhan bahan yang ternyata nggak ada di tempat lain ada nih, nah nanti tinggal kirim seperti itu. Jadi tidak perlu lagi nego-nego lagi karena sudah dalam satu payung gitu kan. Nah jadi artinya sudah di sana ada nih jadi bisa dikolaborasikan ya? Dikolaborasikan di sistem itu sudah disiapkan.
Oke, baiklah. Kita udah 30 menit. Kayaknya mungkin terakhir saran deh buat pemerintah, karena ini kan udah suara-suara dari pelaku, dari akademisi. Mungkin saran dari Bu Mei. Statement aja ya, statement saya, Pak Dedi, kemudian Mas Lutfi dan Mas Ari. Jadi kalau menurut saya untuk masyarakat kita tetap bersabar, kita tetap bahu-membahu, tidak saling ngompor-ngomporin, tidak saling nyinyir-nyinyirin di kondisi yang seperti sekarang ini, gitu ya. Kemudian untuk pemerintah, tolonglah dalam kondisi seperti ini semuanya memang benar-benar dipantau mana dana-dana yang bisa dialihkan untuk kondisi yang urgent sekarang ini karena memang semuanya menjadi langka. Seluruh kebutuhan pengamanan untuk self itu menjadi langka dan mahal. Mahal pun itu tidak ada di pasar gitu. Jadi mudah-mudahan tidak bisa dibayangkan kalau rumah sakit saja sudah kekurangan untuk self protective-nya, bagaimana dengan APD gitu? Bagaimana dengan masyarakat? Saya rasa itu dari saya. Silakan Pak Dedi. Oke, Pak Dedi, monggo. Oke. Singkat. Ya, kalau dari saya closing statement-nya adalah 2 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat tidak panik. Artinya pemerintah harus selalu menginformasikan langkah-langkah apa yang dia harus lakukan di bidang penanganan virus corona. Itu yang pertama. Jadi memberikan rasa aman, memberikan kepastian kepada masyarakat, membuat masyarakat tidak panik. Karena kuncinya di situ, Mbak. Kalau masyarakat panik, apapun bisa terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bahwa stimulus itu berjalan sesuai dengan rencana. Jadi dalam masa-masa seperti ini stimulus dari pemerintah sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa suplai kebutuhan masyarakat tersedia. Ya, jangan sampai kemudian suplainya tidak ada, itu juga akan menambah kepanikan. Nah, kalau masyarakat panik, makanya kuncinya sekarang adalah memberikan masyarakat rasa nyaman dan tidak panik. Itu aja. Ya, nah, untuk itu UMKM, untuk UMKM kuncinya adalah tetap kreatif untuk melihat peluang-peluang yang muncul. Ya, ada mungkin bisnis-bisnis baru yang bisa muncul. Ya, kalau bisnisnya lama sudah mungkin berhenti atau setengah jalan, disinilah kita kesempatan untuk mengeksplorasi peluang-peluang bisnis apa yang bisa kita jalankan di masa yang tepat. Dan mungkin ini menjadi jembatan artinya pengembangan baru bisnis ya. Iya, pasar-pasar baru, pengembangan produk baru, apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Saya rasa itu. Tapi biar gimana pun mungkin kalau dari saya merangkum semuanya biar bisa tenang, biar nggak panik, memang semua harus dilakukan oleh pemerintah based on data. Pemerintah harus punya data akurat. Siapa yang memang harus disasar, siapa yang harus bisa dibantu dalam kondisi kayak gini, dan yang terakhir ya mungkin tadi kita saling kolaborasi, saling membantu. Siapa yang butuh apa, siapa yang bisa membantu apa, benar-benar memanfaatkan teknologi di era yang sekarang. Mudah-mudahan habis gelap terbitlah terang gitu ya. Kalau mungkin ya. Jadi mudah-mudahan. Ya itu juga. Ada lagi quote yang lain. Pokoknya sehat semuanya dan kita berharap perekonomian kita bisa tumbuh dan teman-teman UMKM bisa terus bertahan dan bisa bangkit lagi melihat peluang-peluang yang baru di sini. Thank you ya semuanya. Sama-sama. Semangat semuanya. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di next-nya. Oke. Off ya udah ya. Oke, recordnya off ya.